Halo semuanya, saya Gabriela Kowaas dengan nomor induk mahasiswa 230611040027 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi kelas C1. Pada video pembelajaran Tugas Bahasa Indonesia, saat ini saya akan mengulas buku dengan judul buku Akuntansi Keuangan Menengah karya dari Rahmat Hidayat Lubis, SEAK, dan Ratnasari Dewi, SE SPD MSI. Perlu kita ketahui struktur teks ulasan buku. Yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Judul buku Akuntansi Keuangan Menengah, penulis buku Rahmat Hidayat Lubis SEAK dan Ratnasari Dewi SESPD MSI, penerbit buku PT Citra Aditya Bakti, tahun terbit 2017, halaman buku 116, ISBN 9789794910948. Kita masuk pada orientasi. Buku ini ditulis oleh Rahmat Hidayat Lubis, SEAK, dan Ratnasari Dewi, SESPD MSI. Mereka adalah akuntan yang kompeten dalam akuntansi yang bergiat sebagai staf pengajar di beberapa universitas yang berada di Medan dan juga pernah menangani beberapa perusahaan. Rahmat Hidayat Lubis, SEAK, lahir di Medan pada tanggal 5 Oktober 1980 dan Ratnasari Dewi, SESPD MSI, lahir di Helvetia pada tanggal 15 November 1984 dan mereka telah menerbitkan beberapa buku tentang akuntansi secara bersama-sama. Tafsiran isi. Buku ini disusun untuk bagaimana cara akuntan baik yang membuat catatan akuntansi keuangan perusahaan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pemakaian laporan keuangan. Buku ini juga membahas cara membukukan atau mencatat transaksi keuangan dengan cara yang mudah dipahami. Bab 1 membahas tentang pengertian kas, pengendalian kas, dan penggolongan kas secara ringkas yang dibuat dalam beberapa catatan akuntansi seperti catatan kas kecil, catatan bank, rekonsiliasi bank. Bab 2 membahas tentang pengertian persediaan, pengendalian internal persediaan, klasifikasi persediaan, dan pentingnya manajemen dalam akuntansi, persediaan serta membuat catatan pembelian barang, catatan persediaan barang dagang, baik catatan bagian gudang, bagian pembelian, dan catatan akuntansi, kemudian menghitung harga pokok penjualan sampai perhitungan laba atau rugi. Bab 3 membahas tentang pengertian piutang dan investasi serta cara pencatatan transaksi penjualan barang secara kredit, pembayaran piutang, hingga penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Bab 4 membahas tentang aktiva, klasifikasi aktiva tetap, penilaian aktiva, aktiva tidak bergerak, masalah aktiva tetap, dan cara mencatat dan menghitung aktiva tetap lalu kemudian dibuat menjadi laporan keuangan. Evaluasi. Buku ini memiliki keunggulan karena sangat bagus untuk pembaca yang pernah belajar akuntansi, dapat mengingatkan kembali materi yang pernah dipelajari waktu di sekolah secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Namun, materi yang dimuat dalam buku ini tidak membahas secara rinci, hanya mengambil pokok-pokok materi yang hanya berfungsi untuk mengingatkan kembali mengenai teori akuntansi dan cara pencatatan akun yang dibahas. Dengan buku yang berjudul Pengantar Akuntansi, Wiratna Sujarweni membahas banyak teori akuntansi dan dibahas secara rinci dan padat. Buku utama lebih diperuntukkan khusus pembaca yang sudah mempunyai dasar teori akuntansi, sehingga lewat buku tersebut pembaca dapat mengingat kembali teori akuntansi dan cara mencatatnya. Kemudian, buku pembanding lebih lengkap pembahasannya mengenai teori akuntansi dan cara pencatatan akun sehingga sangat membantu pembaca yang mau belajar akuntansi dan membaca yang sudah mengenal tentang teori akuntansi. Rangkuman evaluasi. Akuntansi adalah ilmu yang bagus untuk dipelajari karena membantu kita dalam kegiatan ekonomi, terutama orang yang bergerak di bidang ekonomi harus mengerti tentang akuntansi karena akuntansi adalah dasar untuk pelaporan keuangan yang tentunya merupakan sumber informasi keuangan dari penggunaan akuntansi. Cara pencatatan laporan keuangan yang dimuat dalam buku ini cukup jelas karena bisa dipakai untuk orang yang pernah belajar tentang akuntansi, meskipun pembahasan yang dimuat hanya beberapa. Itulah ulasan buku yang sudah saya buat, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.